Artinya, fungsi dan kedudukan sebagai imam ada pada seluruh anggota jemaat, tidak hanya pada pejabat gerejawi. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Program kerjasama YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas topik jati diri, tujuan, dan tugas gereja. Pembangunan jemaat pada dasarnya merupakan suatu kerja tim atau teamwork. Tidak ada satu bagian pun dalam proses pembangunan jemaat dapat dikerjakan sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa kehadiran dan keikutsertaan yang lain. Kalau kerja sendiri, kita lelah. Dengan demikian, berlakulah peribahasa yang mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kecenderungan untuk menjadi one man show hendaknya dihindari semaksimal mungkin. Jan Hendrik berpendapat bahwa proses pembangunan jemaat yang menjadikan kehidupan jemaat sesuai dengan kehendak Kristus ditentukan oleh antara lain dengan mutu program dan tujuan yang dikerjakan bersama-sama. Maka dari itu, pentinglah untuk memikirkan tujuan bersama-sama. Apakah kegiatan-kegiatan di dalam jemaat mempunyai tujuan yang baik, yang mendorong setiap anggota jemaat memahami tujuan bersama serta terlibat dalam karya berjemaat? Dan yang tidak boleh dilupakan adalah setiap tujuan yang dibuat harus mencerminkan jati diri gereja. Itu artinya mencerminkan semuanya, semua anggota jemaat. Sahabat YKB, jika kita kembali ke topik sebelumnya, kita memahami jati diri gereja menurut ajaran Yohanes Calvin yang menyebut bahwa gereja merupakan persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Semua dibenarkan. Walaupun gereja tetaplah manusia yang penuh kelemahan. Gereja merupakan imamat am orang beriman. Artinya, fungsi dan kedudukan sebagai imam ada pada seluruh anggota jemaat, tidak hanya pada pejabat gerejawi. Dari ajaran Calvin itu, tampaklah bahwa untuk merumuskan tujuan dan tugas gereja, semua unsur dalam jemaat harus dilibatkan. Pelibatan semua unsur dalam jemaat sangat mungkin jika ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi yang sehat di dalam jemaat adalah komunikasi yang mengandalkan kasih Allah, Ia yang mempersatukan. Maka di sini kaitan dengan iklim juga sangat erat. Tujuan dengan iklim berkaitan. Selain dengan iklim, tujuan dan tugas menggereja juga berkaitan dengan struktur. Apa jadinya jika struktur yang ada itu ruwet? Struktur yang ruwet tercermin dari orang-orang yang ruwet, yang saling lempar tanggung jawab. Tidak berjalannya program sesuai tujuan membuat semua tambah ruwet. Tidak adanya evaluasi membuat orang tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak adanya rencana tidak lanjut membuat semua berjalan di tempat. Tidak adanya penataan aset-aset kasih karunia membuat semua tidak mengerti bahwa jemaat itu adalah anugerah Allah. Itu struktur yang ruwet. Dengan struktur yang dinamis, jemaat dapat merumuskan tujuan karyanya sesuai kehendak Kristus. Kita tahu bahwa ajaran Tuhan Yesus, yakni kasih adalah sebuah ajaran yang sederhana. Maka dari itu, dalam merumuskan tujuan, kita pun diajak merumuskannya secara sederhana. Ini adalah gambaran perumusan tujuan yang sederhana. Yang pertama, tujuan itu harus jelas.
Organisasi gerejawi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Namun, ketika tidak ada kejelasan tujuan, rumusan itu tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuat gereja lupa pada jati dirinya. Maka jelas, arti jelas bukan hanya gamblang rumusannya, namun jelas arahnya dalam rangka mencapai hal pokok tujuan gereja. Gereja yang apa kita ini? Gereja yang sesuai dengan Kristus. Yang kedua, tujuan yang konkret. Di sini tekanannya adalah tujuan yang jelas rumusannya sehingga bisa dioperasionalkan lewat tujuan kerja atau antar dan tugas kegiatan kita. Yang ketiga, tujuan yang dibuat adalah tujuan bersama, bukan tujuan saya. Tujuan yang dirumuskan akan membuat orang merasa terpanggil untuk memahami bahwa saya turut ambil bagian merumuskan tujuan itu. Maka berlaku rumus dari visi saya menjadi visi kita. Kita semua. Yang berikutnya, tujuan yang sederhana adalah tujuan yang mendorong. Tujuan haruslah inspiratif, membuat orang merasa terpanggil melakukan. Dan karena itu, ada upaya pencapaian yang optimal. Ada upaya untuk bertekun dalam proses, karena kata orang, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi di situ ada upaya membuat tujuan kita mudah dimengerti. Kalau tujuannya jelas, tidak ruwet, mudah dimengerti, maka orang akan senang dengan tujuan itu. Karena apa? Tujuannya jelas, mudah dimengerti. Saya mau terlibat di dalamnya. Itulah kaitan antara tujuan dan jati diri. Demikianlah relasi dari kelima faktor pembangunan jemaat ini. 5 faktor itu ibarat pohon yang menyatu dan menjadi hutan. Hutan itu bukanlah hutan yang homogen, melainkan heterogen. Heterogenitasnya itu ibarat tubuh Kristus. Ada banyak bagian dengan fungsinya masing-masing, namun saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Itulah gereja, tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus melalui Roma 8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.